Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bertemu lagi dengan saya, Febrieni, dalam mata kuliah Manajemen dan Organisasi dalam Pelayanan Kebidanan. Dalam mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan konsep umum manajemen organisasi dan kepemimpinan dalam pelayanan kebidanan, kemudian mendeteksi manajemen konflik, mampu memecahkan permasalahan dalam pelayanan kebidanan, serta mampu melakukan manajemen dan kepemimpinan dalam semua tatanan pelayanan kebidanan. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai pengantar manajemen dan organisasi dalam pelayanan kebidanan. Pengantar manajemen dan organisasi yang akan kita bahas ada 4 poin. Yang pertama mengenai manajer dan organisasi, kemudian yang kedua mengenai proses manajemen, yang ketiga jenis-jenis manajemen, dan yang keempat tentang managerial roles. Salah satu peranan penting dari manajemen adalah membentuk kebudayaan organisasi. Karena manajemen adalah cara khas atau cara manajer berperilaku yang dibatasi oleh kebudayaan organisasi yang dituntun oleh filsafat pribadinya. Nah, kemudian timbul pertanyaan, apa itu manajemen dan organisasi? Nah, kita lihat dulu tentang organisasi. Apa itu organisasi? Organisasi adalah sekelompok orang, 2 orang atau lebih yang bekerja sama dengan terorganisasi dengan cara yang terstruktur untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, manfaatnya apa dengan adanya organisasi ini agar tercapainya tujuan yang lebih efektif dan efisien? Jadi, mahasiswa semua, kita simpulkan bahwa organisasi merupakan sekumpulan orang-orang atau sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Jadi organisasi pada dasarnya digunakan sebagai tempat orang-orang saling bekerja sama secara rasional, sistematis, terencana, terorganisasi, terpimpin, dan terkendali dalam memanfaatkan sumber daya. Jadi adapun manfaat spesifik dari organisasi ini adalah organisasi dapat melayani masyarakat, organisasi mencapai sebuah tujuan, dan organisasi juga memberikan sebuah karir kepada masyarakat, dan serta organisasi dapat memelihara ilmu pengetahuan. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke manajemen. Apa itu manajemen? Manajemen dan organisasi akan sejalan dan saling terkait. Nah, ini menurut Mary Parker Follett, manajemen itu adalah sebuah seni atau teknik atau cara mencapai sesuatu melalui orang lain atau melalui sebuah organisasi. Kita lihat definisi umum dari manajemen. Manajemen adalah proses merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, dan mengendalikan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi dengan menggunakan sumber daya organisasi. Nah, siapa yang melakukan ini? Tentunya ada seorang manajer atau seorang pimpinan yang akan menjalankan sebuah proses manajemen. Jadi, kata kunci untuk manajemen, yang pertama itu adalah di dalamnya ada proses. Proses yang merupakan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan. Kemudian juga di dalamnya menjalankan semua fungsi-fungsi manajemen, seperti ada fungsi kepemimpinan, fungsi merencanakan, fungsi menyusun, mengatur, serta melakukan pengawasan. Dari masing-masing fungsi tersebut akan dilakukanlah masing-masing kegiatan-kegiatan yang saling terkait. Kemudian kata kunci dari manajemen ini juga melalui aktivitas. Jadi melalui aktivitas-aktivitas tersebut, jalannya sebuah manajemen, kemudian juga melibatkan sumber daya organisasi yang ada di sebuah organisasi tersebut. Jadi, kaitan manajemen dan organisasi, kita lihat dari gambar ini bahwa
organisasi dan manajemen akan saling terkait dengan mencapai sebuah tujuan yang efektif dan efisien, yang mana merupakan sebuah organisasi itu adalah input sumber dayanya. Dari input sumber daya itu dijalankanlah proses manajemen. Yang ada di dalam proses manajemen tersebut ada perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, serta pengendalian untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Baiklah, dalam mencapai tujuan organisasi yang efektif dan efisien, tentunya diperlukan seorang manajer ya, seorang manajer yang menjalankan manajemen. Nah, kita lihat itu siapa manajer. Manajer adalah orang yang melakukan kegiatan manajemen atau proses manajemen. Tentunya diperlukan seseorang yang mempunyai pengalaman, pengetahuan, dan keterampilan yang diakui oleh organisasinya untuk memimpin, mengatur, mengelola, mengendalikan, dan mengembangkan kegiatan organisasi dalam rangka mencapai tujuan. Jadi tugas-tugas seorang manajer ini harus mampu. Dia harus mampu memimpin organisasinya, harus mampu mengatur organisasi, mengendalikan organisasi, serta mengatasi berbagai masalah yang terjadi di dalam organisasi, dan juga menciptakan kerjasama di dalam sebuah organisasi. Baiklah, kita lihat ini proses dari manajemen yang kita mulai dari sebuah planning, ya. Planning merupakan sebuah perencanaan atau proses untuk menentukan tujuan yang akan kita capai serta langkah-langkah yang harus diambil untuk mencapainya. Jadi melalui perencanaan, seorang manajer mengidentifikasi hasil kerja yang diinginkan serta mengidentifikasi cara-cara untuk mencapainya. Kemudian dari tujuan tersebut, maka orang-orang di dalamnya mesti membuat strategi dalam mencapai tujuan dan dapat mengembangkan suatu rencana kerja organisasi. Perencanaan dalam manajemen sangat penting karena inilah awalan dari melakukan sesuatu. Kemudian setelah perencanaan, kita akan melakukan pengorganisasian. Pengorganisasian di sini adalah merupakan sebuah proses pemberian tugas atau pengalokasian sumber daya serta pengaturan kegiatan secara terkoordinir kepada setiap individu dan kelompok untuk menerapkan rencana. Jadi dengan pengorganisasian ini, manajer mewujudkan rencana menjadi tindakan nyata melalui penentuan tugas, penunjukan personel, dan melengkapi mereka dengan teknologi dan sumber daya yang lain. Kemudian setelah pengorganisasian akan masuk ke pengarahan atau pengarahan dari kepemimpinan. Jadi di sini akan kelihatan proses kepemimpinan seseorang, yaitu proses di sini merupakan proses menumbuhkan semangat pada anggota organisasi supaya bekerja lebih giat serta membimbing mereka juga melaksanakan rencana dalam mencapai tujuan. Nah, kemudian dengan jalannya proses manajemen tersebut perlunya pengendalian. Jadi pengendalian atau pengawasan di sini merupakan proses pengukuran kinerja, membandingkan antara hasil sesungguhnya dengan rencana serta mengambil tindakan pembetulan jika diperlukan. Jadi melalui pengendalian ini, manajer melakukan kontak secara aktif dengan apa yang dilakukan oleh bawahan, ya. Jadi mendapatkan serta menginterpretasikan laporan tentang kinerja dari anggota organisasi. Dalam suatu organisasi, pada umumnya terdapat 3 level atau 3 tingkatan manajemen, yaitu yang pertama manajemen tingkat atas atau top level manajemen. Kemudian yang kedua manajemen tingkat menengah atau middle level management, dan manajemen tingkat pertama atau first level management. Ketiga tingkat utama manajemen ini membentuk sebuah hierarki yang digolongkan berdasarkan urutan seberapa pentingnya dalam suatu organisasi. Jadi pada dasarnya tingkatan manajemen atau level manajemen ini adalah tingkatan yang membedakan wewenang
dan beban pekerjaan yang harus ditanggung oleh para manajer. Berikut penjelasan tentang 3 fungsi atau tugas dari 3 tingkatan manajemen. Yang pertama, top manajemen atau manajemen puncak. Manajemen puncak akan bertanggung jawab terhadap organisasi secara keseluruhan. Mereka menentukan tujuan, strategi, dan kebijakan secara umum, serta menentukan keputusan-keputusan yang strategis. Manajemen tingkat menengah atau middle level manajemen adalah manajer yang berada di bawah manajer tingkat atas. Yang mempunyai tugas adalah melaksanakan tujuan, strategi, dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajer puncak serta mengkoordinasikan dan mengarahkan aktivitas manajer tingkat bawah dan juga karyawan operasional. Selanjutnya, manajemen tingkat bawah atau first level management. First level management ini merupakan manajemen yang bertanggung jawab atas operasional atau pekerjaan harian pada karyawan dalam menghasilkan suatu produk atau layanan. Jadi, manajemen tingkat bawah ini mengawasi karyawan secara langsung serta mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan operasional yang dilakukan oleh karyawan. Tingkatan dan keterampilan manajemen, kita lihat dari masing-masing tingkatan manajemen mulai dari top manajemen, middle manajemen, dan first manajemen. Kalau top manajemen itu lebih konseptual, sementara manajemen tingkat menengah itu lebih hubungannya manusiawi, sementara dengan tingkat bawah manajemen atau first manajemen itu lebih operasional. Kategori peran antar pribadi adalah kategori peran seorang manajer untuk memberikan informasi dan ide. Terdapat 3 peran manajer yang digolongkan ke dalam kategori interpersonal roles. Yang pertama adalah sosok atau figur. Jadi seorang manajer memiliki tanggung jawab terhadap legal, sosial, seremonial, dan juga bertindak sebagai simbol perusahaan. Jadi seorang manajer diharapkan menjadi sumber inspirasi. Sebagai contoh, seorang manajer biasanya akan melakukan hal-hal seremonial seperti menghadiri acara pemotongan, peresmian, menandatangani dokumen legal, hukum, menyapa tamu perusahaan, dan menjadi tuan rumah resepsi. Kemudian yang kedua, sebagai pemimpin atau leader. Jadi seorang manajer bertugas sebagai pemimpin dalam tim, departemen atau organisasinya, menyeleksi dan melatih karyawannya serta mengelola kinerja dan memotivasi karyawannya. Yang ketiga adalah penghubung. Penghubung, jadi seorang manajer harus membangun dan menjaga komunikasi dengan kontak internal perusahaan maupun kontak eksternal perusahaan atau sebuah institusi. Contohnya, berpartisipasi dalam pertemuan atau perwakilan dari divisi atau departemen lainnya atau organisasi lainnya. Dalam peran informasional ini, seorang manajer berperan sebagai pengelola informasi. 3 peran yang tergolong dalam informational roles ini adalah sebagai berikut. Yang pertama sebagai pemantau atau monitor, yaitu manajer selalu aktif mencari informasi yang bermanfaat untuk sebuah organisasi. Yang kedua sebagai penyebar informasi atau diseminator. Jadi setelah mendapatkan informasi, seorang manajer harus menyebarkan dan mengkomunikasikan informasi tersebut ke orang lain yang ada di dalam organisasinya atau mengkomunikasikan informasi tersebut ke anggota timnya atau karyawannya yang berkaitan di dalam perusahaannya. Kemudian yang ketiga adalah sebagai juru bicara. Jadi seorang manajer harus mampu berperan sebagai juru bicara yang meneruskan informasi tentang organisasinya dan tujuan organisasinya ke pihak luar.
Nah, selanjutnya, seorang manajer juga berperan sebagai wirausahawan, kemudian pemecah masalah, kemudian pembagi sumber daya, dan perunding. Nah, keempat peran tersebut termasuk ke dalam kategori decisional roles atau peran pengambil keputusan. Jadi yang pertama adalah sebagai wirausahawan atau entrepreneur. Jadi seorang manajer harus mampu membuat suatu perubahan dan mengendalikannya untuk kemajuan organisasinya. Jadi peran manajer di sini adalah memecahkan masalah dan menghasilkan ide-ide baru serta menerapkannya dalam sebuah organisasi. Nah, bisa juga dengan membuat perbaikan atau peningkatan kualitas dan produktivitas. Yang kedua adalah sebagai pemecah masalah. Jadi setiap organisasi pasti menemukan masalah dan hambatan dalam operasionalnya. Ketika suatu permasalahan atau hambatan terjadi, manajer harus bertanggung jawab untuk menyelesaikannya. Dan jika terjadi konflik di antara anggota timnya, manajer harus menjadi penengah dan mencarikan alternatif strategis untuk menyelesaikan konflik tersebut. Kemudian yang ketiga adalah sebagai pembagi sumber daya atau pengalokasian sumber daya, yang mana seorang manajer juga berperan sebagai pembagi sumber daya, yaitu menentukan di mana sumber daya tersebut harus dialokasikan untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Jadi sumber daya yang dimaksud di sini adalah berupa dana, tenaga kerja, material, mesin, atau sumber daya lainnya. Kemudian yang keempat, manajer harus mampu sebagai negosiator. Jadi seorang manajer harus mampu sebagai menjadi seorang negosiator atau berpartisipasi atau mengambil bagian dalam melakukan negosiasi dengan pihak luar untuk memperjuangkan kepentingan bisnis institusinya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa seorang manajer perlu menjadi teladan yang baik. Dan untuk menjadi manajer yang sukses diperlukan pendidikan yang baik, pengalaman yang cukup, mempunyai visi dan etika, kemudian dapat meningkatkan dimensi internasional. Jadi itulah materi pengantar manajemen dan organisasi dalam pelayanan kebidanan. Semoga dapat dipahami. Demikianlah pertemuan kita hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.